Selamat pagi, menuju siang semuanya. Semoga masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kimia setelah melaksanakan pelaksanaan ujian tengah semester ya. Dan perlu diketahui kita harus tetap lanjut materinya ya. Jadi sekarang ini saya akan akhiri dulu materi hukum dasar kimia ya. Dan akan lanjut lagi ke massa atom. Jadi kemarin, hari Senin kemarin yang saya terdapat masalah di videonya, kemarin itu kita mempelajari hukum Avogadro. Hukum Avogadro itu menemukan fakta bahwa perbandingan koefisien reaksi itu akan sama dengan perbandingan volume gas yang bereaksi dan jumlah molekul yang bereaksi. Ya, jadi itu yang didapat dari hukum Avogadro yang dipadukan hukum Gay-Lussac. Nah, ternyata hukum Avogadro dan hukum Gay-Lussac ini bisa digunakan untuk memecahkan beberapa kasus di laboratorium. Ya, khususnya untuk mencari rumus senyawa kimia. Contohnya nomor 1 ini. Kita coba ya. Maksudnya apa sih, Bu? Kita bisa menggunakan hukum itu untuk mencari rumus kimia. Kita coba baca dulu. Suatu unsur senyawa hidrokarbon CXHY. Nah, ini nih. Cuman tahu unsurnya, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Berarti rumus kimianya belum tahu ya, belum jelas apa. Cuman tahu ada unsur C sama H aja. Seperti itu. Katanya dapat berwujud gas yang terbakar menurut reaksi ini. Dari percobaan diketahui bahwa untuk membakar 2 liter gas CXHY, ya, molekul yang nggak diketahui ini, diperlukan 5 liter gas oksigen pada TP. TP ini adalah pada suhu, ya, temperature. P adalah pressure, ya, jadi pada tekanan dan suhu yang tetap. Dan dihasilkan 4 liter gas karbon dioksida. Tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut. Nah, ini bagaimana sih mencarinya, Bu? Tentunya di bab stoikiometri ini kita tulis dulu deh apa yang diketahui. Ya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ini adalah kunci mengerjakan materi stoikiometri. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas atau ulangan, saya ingin melihat apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Tidak ada kedua itu, poin kalian dikurangi. Ya, jadi harus dibiasakan. Kita tulis yang diketahuinya karena di sini ada Ada reaksi kimia, kita tulis dulu reaksinya ya. Jadi CO2 dan H2O. Ya. Jadi ini reaksinya, ternyata pada percobaan diketahui bahwa untuk membakar 2 liter gas CXHY. 2 liter gas CXHY diperlukan 5 liter gas oksigen. Gas oksigen kita tulis volumenya di bawahnya. Dan dihasilkan 4 liter gas karbon dioksida. Sekarang yang ditanya adalah tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut. Hidrokarbon itu yang mana sih, Bu? Yang ini, CXHY. Jadi yang ditanya adalah rumus molekul CXHY ini. Jadi kita harus tahu kan ya angka X dan Y ini berapa. Ingat prinsip persamaan reaksi kimia. Jumlah unsur di sebelah kiri atau jumlah unsur di reaktan ini harus sama dengan jumlah unsur di produk. Jadi kalau misalkan O di kiri 4, O di kanan juga harus 4. Nah, kita bisa gunakan prinsip itu. Tapi masalahnya, Bu, apakah ini sudah setara? Bagaimana, Bu, cara menyetarakannya? Ya, cara menyetarakannya bisa kita gunakan bantuan dari volume gas yang diketahui. Ingat kata Avogadro, ternyata koefisien reaksi itu sama dengan jumlah molekul yang bereaksi dan volume gas yang bereaksi. Ya, jadi hal yang pertama adalah ubah volume gas yang bereaksi menjadi koefisien reaksi. Ya, saya pakai tanda hijau ya. Karena di sini 2 liter, berarti ternyata koefisien reaksi hidrokarbonnya 2. Karena di sini 5 liter, ya, bereaksi gas oksigennya ternyata yang koefisien reaksi dari gas oksigen adalah 5. Lihat di sini katanya 4 liter gas karbon dioksida yang dihasilkan. Ya.
Ternyata koefisiennya adalah 4. Ya, nah habis itu apa yang harus kita lakukan? Ya, ternyata kita bisa, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah, sebentar. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah menyetarakan unsur. Ya, menyetarakan unsur. Ya, jadi mari kita coba setarakan unsur terlebih dahulu. Nah, kalau di persamaan reaksi biasa, ya, kalau di persamaan reaksi biasa, biasanya kita menyetarakan H dan O terakhir ya. Nah, tapi kalau di sini kan ada rumus molekul yang nggak diketahui. Kita setarakan dulu unsur yang sudah pasti. Jadi lihat, ini C kan masih X ya, masih nggak tahu berapa. H ini Y, masih nggak tahu berapa. Jangan disetarakan dulu. Kita cari yang sudah pasti-pasti saja, yaitu si oksigen. Jadi menyetarakan unsur itu yang jumlahnya sudah pasti ya. Jadi yang kita pertama setarakan adalah unsur O. Di kiri itu unsur O ada 10, di kanan ada 4 kali 2, 8, tambah 1 ada 9. Supaya setara, di sini, jadi saya kali 2 ya, H2O-nya ya. Saya tulis di sini. 10 sama dengan, ya, 8 tambah 2. 2-nya berarti saya tulis di sini. Jadi udah 10 ya, O-nya. Di sini 10, 4 kali 2, 8, tambah 2 jadi 10. Ya, maaf ini lupa jelas. Unsur O. Nah, baru itu kita setarakan unsur yang lainnya. Ya, coba kita setarakan dulu C-nya. Unsur C, di kiri itu ada 2X, di kanan itu ada 4. Ya, jadi ternyata si jumlah unsur C ini adalah 4 bagi 2, hasilnya 2. Wah, jumlah unsur C di kiri sudah ketemu ya dengan yang di kanan. Lalu kita cari unsur H. Ya, unsur H di kiri masih 2Y. Di kanan ada berapa H-nya? Ada 2. Bukan, kalikan sama koefisiennya. Ternyata ada 4. Y-nya jadi 4 bagi 2 juga sama dengan 2. Berarti unsur CXHY-nya, X-nya 2, Y-nya 2. Berarti apa jawabannya? Rumus molekulnya. Jadi kita tulis jawaban akhirnya ya. Biasakan tulis jawaban akhirnya. Jadi rumus molekul hidrokarbon adalah berapa? C2. Kenapa C2? Kan di sini CX ya. Jadi kan CXHY. CX-nya ini 2 ternyata ya dari hasil penyetaraan. Y-nya juga 2. Jadi rumus molekul hidrokarbonnya adalah C2H2. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ya. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini, mohon maaf tadi saya batuk dulu. Percobaan yang kedua ini beda lagi kasusnya. Kalau tadi kita ingin mencari mencari rumus molekul yang tidak diketahui. Kalau di sini kita ingin mengetahui volume campuran gas yang bereaksi. Ya. Jadi kita baca dulu kasusnya ya. Pada pembakaran sempurna 5 liter pada suhu dan tekanan yang tetap, campuran CH4 dan C2H6 ya, metana dan etana, dihasilkan 7 liter gas karbon dioksida. Ya, jadi ini gimana nulisnya? Ya, pada pembakaran sempurna 5 liter campuran gas metana atau CH4 dan C2H6. Berarti ada 2 reaksi yang terjadi. Ya, nah, ada CH4 dan ada C2H6.
ternyata ada dua reaksi yang terjadi di campuran gas tersebut. Karena ada dua reaktan. Ya. Reaksinya apa? Pembakaran sempurna. Nah, ini harus kalian ingat. Selanjutnya tidak akan saya beri reaksinya, karena ini merupakan modal dasar kelas 10. Bahwa reaksi pembakaran sempurna itu pasti bereaksi dengan oksigen, ya, yang akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pernah saya bahas di reaksi redoks. Ya, masalah koefisien kita setarakan belakangan. Yang penting pembakaran sempurna itu adalah bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi yang diketahui ya. Nah, ternyata campuran bentar kok tetap highlight dah. Ternyata campuran, kita tulis di sini ya, volume campuran CH4 dengan volume gas C2H6 itu 5 liter ya. Dan dihasilkan 7 liter gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini nggak mungkin gas karbon dioksida yang CH4 kan? Karena di wadah reaksi itu ada CH4 dan C2H6. Ya, jadi di reaksi tersebut karbon dioksidanya nggak hanya dari reaksi yang pertama, tapi dari reaksi kedua juga. Berarti masih campuran ya, volume CO2 yang pertama ditambah volume CO2 yang kedua. Kalau ditambah katanya dihitung-hitung 7 liter. Ditanyakan volume CH4 berapa? Ya, ini yang ditanya. Dan volume C2H6-nya berapa? Padahal campurannya tadi 5 liter. Seperti itu. Jadi bayangkan kalian ada suatu wadah ya. Wadah itu ada dua campuran gas. Nah, masing-masing gasnya itu bereaksi. Nah, hasil reaksinya juga kalau ada yang sama, penjumlahan dari reaksi pertama dan reaksi kedua kan ya? Seperti itu logikanya. Sekarang mari kita coba carinya bagaimana ya. Nah, kalau misalkan kita salah satu si volume ini ya, kita misalkan salah satu, saya tulis di bawah sini ya. Kalau misalkan volume CH4 ini dan volume C2H6 ini saya misalkan X, yang jumlahnya 5 liter, maka volume CH4-nya menjadi berapa? Ini maaf ke atas ini ya nggak cukup ternyata. Volume CH4-nya apa? Pindah ruas kan ya? 5 liter min X. Kita misalkan seperti itu dulu. Ketika ada dua campuran gas CH4 dan C2H6, jika direaksikan hasilnya 5 liter. Kita misalkan salah satunya X. X ini maksudnya suatu angka yang kita belum tahu. Jadi ternyata volume CH4-nya ya tinggal 5 liter dikurangin X ini kan ya. Nah, kita coba tulis di bawah reaksi ini ya. Biasakan volume gas kita tulis di bawah reaksi. Kita coba volume CH4-nya menjadi 5 min X. Dan volume C2H6-nya menjadi X. Nah, ini tipsnya. Tips biar gampang menghitungnya. Kalian misalkan X itu pada senyawa yang jumlah unsurnya banyak. Ya. Jadi kalau misalkan CH4 dan C2H6, lihat di sini C-nya 1, di sini C-nya 2, di sini hanya 4, di sini hanya 6. Jelas banyak C2H6 kan unsurnya. Nah, yang kalian misalkan X adalah si C2H6 ini. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tuliskan volume masing-masing gas campuran yang telah bereaksi di sini ya. Tapi kita masih nggak tahu berapa karena masih X. Sekarang sebelum lebih jauh, mari kita setarakan reaksi dahulu ya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 1, di sini hanya 4, di sini hanya 2. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 2. Oh, ternyata O-nya 4 ya. Berarti ini O di sini dikalikan 2.
Ya, jadi setelah kalian menuliskan volume masing-masing campurannya, kalian setarakan reaksinya terlebih dahulu. Ya, terus yang bawah, di sini C-nya 2, di kanan C-nya 1. Ya, tinggal saya setarakan jadi 2. Ya, jadi ada C-nya 2, di kiri juga 2. Sekarang H-nya di kanan, di kiri itu 6, di kanan cuma 2. Saya kalikan 3. Ya, terus ini. Ya. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 2 kali 2, 4, tambah 3, 7 ya. Oh, ternyata O-nya 7/2. Ya, ternyata oksigennya di sebelah sini 7/2. Nah, kalau seperti ini, kita bisa ya mengkalikan semua koefisien dengan 2. Saya kali 2 koefisiennya supaya tidak ada per 2/2 seperti itu. Saya hapus ya, jadi nanti kalian bisa mengerti kenapa bisa dikali 2. Karena tadi 7/2 kan ya? Jadi di sini ada 2, di sini 7, di sini 4. Ya. Tadi di sini tuh 3 ya, 6 berarti ya. Seperti itu, karena koefisiennya saya kalikan 2. Jadi nggak boleh ada per, nggak boleh ada pecahan. Kalau di pengerjaan soal ini. Nah, apalagi yang diketahui dari soal? Apa sih Bu yang ditanya? Saya hilang arah, jangan lupa, makanya tulis yang diketahui. Kita ingin tahu komposisi gas CH4 dan C2H6. Kita harus tahu nih X-nya berapa. Jangan lupa ada diketahui yang lain, yaitu volume karbon dioksida. Kita bisa loh nyari beberapa komponen dari kedua karbon dioksida ini karena sudah diketahui volume campurannya berapa. Jadi gimana Bu kalau saya mau nyari volume karbon dioksida di reaksi pertama ini? Apakah saya langsung tulis 5-X? Ingat prinsip perbandingan koefisien di hukum Avogadro. Kalau masih tidak mengerti, boleh baca atau nonton video yang sudah saya share. Ya, kalau kita ingin mencari volume gas yang bereaksi pada senyawa lain di satu reaksi ini ya, kayak misalkan kita udah tahu volume reaksi CH4. Kita bisa tahu loh volume reaksi dari CO2 dengan cara perbandingan koefisien. Jadi kita coba ya, yang ditanya kan CO2. Berarti koefisien yang ditanya itu CO2, yaitu koefisiennya 1 per, tadi yang volume diketahui itu siapa ya? CH4. CH4 koefisiennya 1 kali data yang diketahui, yaitu 5-X. Jadi hasilnya adalah 5-X. Seperti itu, terbayang? Jadi jangan lupa prinsip, kalau ini prinsip matematika sederhana, jika ada sesuatu yang ditanya dari angka perbandingan, tinggal diketahui tinggal ditanya per diketahui kali data. Gampang sebenarnya. Ya. Sekarang kita nyari volume karbon dioksida yang ini. Ya, karena satu komponen udah ketemu, yang komponen lainnya belum. Ingat, pakai apa? Perbandingan koefisien. Kan kita ingin tahu volume gas CO2. Berarti kita pakai perbandingan koefisien yang ditanyanya CO2. Berarti yang ditanyanya kan 4. Yang diketahui itu C2H6 tadi ya. Si X ini berarti koefisiennya 2. Ditanya per diketahui. Diketahuinya berapa volumenya? Ternyata X. Ya. Ini saya kali aja ya. Kali X. Ini X-nya dari sini. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 2X. Seperti itu. Nah, dengan bantuan tahu berapa volume gas karbon dioksida yang dihasilkan, kita bisa tahu jumlah X-nya berapa. Volume karbon dioksida dari reaksi pertama dengan volume karbon dioksida dari reaksi kedua jika dijumlahkan itu adalah berapa kata soal? 7 liter. Kita jumlahkan, kita masukkan volume yang udah kita ketahui dari perhitungan tadi. Volume karbon dioksidanya di sini yang reaksi pertama katanya 5-X ya. 5-X. Ditambah volume karbon dioksida yang kedua ini katanya X. Atau 2X, salah 2X ya.
sama dengan 7 liter. Kita operasikan, X ini bisa kita kurangi jadi 5 plus X sama dengan 7 liter. Ternyata X-nya adalah 7 min 5, yaitu 2 liter. Oh, berarti volume C2H6 itu kan X katanya ya. Nah, X itu sama dengan 2 liter. Volume CH4 tadi kita lihat di sini ternyata 5 min X. X-nya tadi berapa? 2. Jadi hasilnya 3 liter. Jadi volume masing-masing campurannya, volume gas di dalam campuran wadah itu tuh adalah, kalau CH4 itu 3 liter dan volume C2H6 itu adalah 2 liter. Jadi seperti itu. Apakah terbayang? Semoga terbayang ya. Mudah-mudahan terbayang. Nanti minggu depan saya coba kasih soal. Nanti kita bahas di Zoom supaya lebih mengerti. Seperti itu. Ya, memang rumit di bab stoikiometri ini. Kalau ada yang ditanya dan belum mengerti, silahkan ditanya. Ya, silahkan lanjut. Jadi hukum dasar kimia itu udah selesai. Hukum Lavoisier, hukum Proust, Dalton yang menerapkan massa. Dan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Avogadro itu yang kemarin ya, yang videonya diupload itu malah berhenti. Ada kesalahan install dari laptop saya. Jadi mohon maaf. Bisa dilihat lagi penjelasan hukum Avogadro-nya. Ya. Jadi untuk latihan yang kasus di dalam laboratorium ini sekaligus saja minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan buka video kedua di LMS. Terima kasih.